Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first, let me introduce myself. My name is Andi Muhammad Yusuf Firdaus, and I'm the student of Muhammadiyah University of Yogyakarta, Angkatan 2020, Fakultas Pendidikan Bahasa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. So, hari ini saya akan membahas tentang kegiatan bridging yang dibawakan oleh Mr. Andi Wirantaka dan diikuti oleh mahasiswa PBI UMY Angkatan 2020 pada hari Senin 19 Juli 2021 yang bertemakan tentang creativity. Ada 2 sesi pada kegiatan bridging tersebut dan dibuka oleh Mr. Andi Wirantaka dan disambut oleh Dekan FPB yaitu Miss Eko Purwanti. Pada sesi pertama, terdapat seorang pembicara atau narasumber. Beliau ialah seorang penulis sekaligus peneliti berkebangsaan Indonesia. Sejak SMP sampai awal kuliah, beliau rajin menulis puisi. Beliau adalah Mr. Putut EA. Dan juga pada sisi ini terdapat seorang pewawancara, yaitu Miss Lanoke Intan Pradita. Pada sesi pertama ini, Mr. Putut membahas tentang sesuatu yang masih berkaitan dengan karirnya, yaitu sebagai penulis. Menulis sendiri memiliki definisi, yaitu suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Akan tetapi, seiring perkembangannya zaman, menulis bisa dilakukan di media elektronik seperti di laptop, handphone, komputer, dan lain-lain. Maka dari itu, Mr. Putut mengatakan bahwa sangat beruntung berada di zaman modern karena bisa menulis di berbagai media dan jauh berbeda pada saat zaman dahulu, di mana hanya dapat mengandalkan media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil untuk menulis. And, of course, menulis ialah hal yang disukai oleh Mr. Putut dan hal ini adalah sebuah alasan untuk menjaga konsistensi dan sebuah motivasi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang penulis. Dan Mr. Putut juga mengatakan bahwa menulis ialah bukan suatu hal hanya untuk sekedar submit atau mengumpulkan tugas, atau sekedar bahan buat skripsi. Dan juga orang menulis tidak harus menjadi penulis. Tetapi tujuan dari semua ini ialah untuk melatih menstrukturkan pikiran. Dan jika teman-teman berminat untuk menjadi seorang penulis seperti beliau, jangan lupa untuk memulai menyukai 100% kegiatan menulis tersebut. Yang penting suka dulu. Banyak orang yang berpikir suka, tapi tidak 100% suka. Seperti semisal dari kecil terobsesi dari dunia film dan belajar membuat naskah film. Tapi, hal tersebut terbentur dengan banyak hal yang membuat depresi dan yang pada akhirnya langsung menyerah. Akan tetapi, jangan cepat menyerah, walaupun menyerah itu digandengin dengan suatu kegagalan. Mr. Putut mengatakan bahwa nikmatilah kegagalan tersebut untuk menjalani suatu proses yang lebih baik. Dan itulah pembahasan pada sesi pertama. Next, sesi kedua. Pada sesi kedua ini, terdapat seorang pembicara atau narasumber. Beliau ialah seorang sutradara Indonesia. Namanya mulai dikenal setelah film Tilik viral di media sosial pada 17 Agustus 2020. Film berdurasi 32 menit tersebut yang tayang di YouTube dan menjadi perbincangan warganet. Beliau adalah Mr. Wahyu Agung Prasetyo yang juga merupakan alumni UMY angkatan 2011. Vivo Plus. Dan juga pada sisi ini terdapat seorang pewawancara yaitu Miss Arifa Mardiningrum. Proses kreativitas beliau setelah lulus SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saat kuliah di UMY, beliau sempat 3 tahun aktif di Sinema Komunikasi atau CIKO. CIKO UMY. CIKO merupakan komunitas bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang perfilman. Beliau pun sempat menjadi ketua CIKO selama 1 periode pada tahun 2011. Setelah memasuki komunitas tersebut, dari sinilah beliau menggali secara otodidak. Beliau juga mengatakan bahwa pengaruh yang paling besar ialah sebuah teamwork atau kerjasama antar tim dikarenakan dalam proses kreativitas atau mengembangkan suatu kreativitas pastinya selalu mengkombinasikan pengalaman-pengalaman anggota tim. Oleh karena itu, untuk membuat sebuah karya,
harus diawali dari diri kita sendiri. Kita harus tahu sisi personal kita, dan itu salah satu titik untuk mendorong kreativitas kita keluar. Tapi, kembali pada poin pertama, bahwa kreativitas sendiri membutuhkan orang lain juga. Maka dari itu, semua kru harus kompak dan harus seperti keluarga yang memiliki rasa kebersamaan yang erat. Salah satu contoh yang diberikan oleh beliau bahwa kreativitas membutuhkan orang lain ialah di saat kita sudah merasa letih atau capek. Saat-saat inilah kekompakan antar teman untuk membangun semangat bisa kembali, bahkan melebihi pada awalnya. Dan beliau juga mengatakan bahwa atmosfer kekeluargaan itu sangat penting untuk sebuah hasil kreativitas walaupun ada seseorang yang galak. Actually it is okay, kesetujuannya untuk tetap harus disiplin agar bisa menciptakan sebuah karya. Dan ini menjadi suatu kewajiban. Setelah sesi kedua telah selesai, terdapat dua alumni mahasiswa UMI angkatan 2013 yang bernama Didit Haryadi dan Ananda Takwa. Mereka membagikan pengalaman-pengalamannya sebagai guru di luar negeri. Mereka juga berpesan bahwa jalanilah apa yang saat ini kita jalankan digandingi dengan beberapa goal atau target kita. Dan mulailah dari hal-hal kecil dan tujuannya akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Karena proses perkuliahan maksudnya merupakan suatu kegiatan yang mempertemukan kita dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Hal itu membuat kita bisa bertukar pikiran dan menciptakan sebuah goal yang besar. Mereka juga berpesan bahwa jika teman-teman ingin menjadi seorang pengajar atau guru, jangan lupa untuk memperbanyak pengalaman dan juga mengasah ilmu tentang teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikan. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kita. Tentu, sangat banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari kegiatan bridging ini. Tentunya mengasah dan melatih pola pikir saya sendiri. Kegiatan bridging ini terlaksana dengan sangat lancar dan sangat baik. Dan saya harap kedepannya bisa terlaksana seperti kegiatan bridging ini atau bahkan bisa melebihi atau bahkan bisa lebih jos dari bridging ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan and see ya.